Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembahasan tema 1, subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kesimpulan dan tentunya ini adalah bagian terakhir dari rangkaian kata kunci, kalimat utama, jenis paragraf, ide pokok. Nah, diakhiri dengan kesimpulan. Nah, kesimpulan adalah kalimat yang berisi informasi singkat satu paragraf. Ya, jadi satu paragraf itu disimpulkan dengan satu kalimat. Bisa lebih juga tidak apa-apa. Kalimat kesimpulan ini dapat mewakili paragraf itu. Nah, kalimat kesimpulan itu belum tentu berupa kalimat utama. Ya, bisa jadi kesimpulan merupakan gabungan beberapa kalimat utama dan penjelas. Nanti kita akan bahas langsung di contohnya saja. Nah, langsung ciri-ciri kesimpulan yang baik. Ya, ciri-ciri kesimpulan yang baik itu terdiri dari 5 hal. Pertama, ada pesan. Ya, jadi kesimpulan itu harus berisi pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, kesimpulan harus berisi intisari atau hal penting dari tulisan. Apa hal penting yang akan disampaikan kepada pembaca itu disimpulkan dalam kalimat yang ringkas. Yang selanjutnya ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Khusus itu maksudnya dari berbagai macam kalimat, kemudian disimpulkan dalam satu kalimat menjadi kalimat yang umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku atau kalimat yang baku. Dan yang kelima, dibuat berdasarkan ide pokok atau kata kunci dari suatu paragraf dari kalimat itu sendiri. Nah, untuk membuat kesimpulan, terlebih dahulu kita harus tahu kata kunci, ide pokok, kalimat utama, dan informasi-informasi penting yang ada di bacaan itu. Langsung saja kita praktik saja. Nah, di sini ada sebuah bacaan tentang manfaat atau fungsi hutan. Saya akan membacakan. Manfaat atau fungsi hutan bagi kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung itu sangat banyak dan beragam. Hutan sebagai sumber kayu dan hasil hutan lainnya memberikan manfaat ekonomi. Secara tidak langsung, hutan akan memberikan pengaruh pada kehidupan di hilirnya. Selain itu, hutan juga mempunyai fungsi perlindungan terhadap air. Nah, di sini apabila kalian membaca bacaan ini, kalian harus tahu, ini paragraf ini jenisnya apa. Paragraf ini kalau ada pertanyaan, ini jenisnya apa? Jenisnya adalah, kita lihat kalimat utamanya di mana. Oh, kalimat utamanya ternyata di kalimat pertama. Kalau kalimat utamanya di kalimat pertama, berarti itu disebut dengan deduktif. Ya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya di sini berhubungan dengan apa yang dibahas. Ya. Kata apa yang dibahas, istilah apa yang dibahas di bacaan ini. Istilah yang dibahas adalah manfaat hutan atau fungsi hutan. Ya, itu kata kunci yang dibahas di paragraf ini. Selanjutnya, untuk mencari ide pokok. Sebelum kita mencari ide pokok, kita harus tahu kalimat utamanya di mana. Kalau kalimat utamanya berada di paragraf pertama ini, manfaat atau fungsi hutan bagi kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung sangat banyak dan beragam. Ini kalimat utamanya, berarti ide pokoknya tidak jauh dari sini. Ide pokok itu adalah versi pendek dari kalimat utama. Ide pokok di sini yaitu manfaat hutan bagi manusia. Sedangkan kalimat utamanya manfaat atau fungsi hutan bagi kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung sangat banyak dan beragam. Kalimat utama dituliskan utuh, tidak dikurangi satu kata pun dari awal sampai titik. Sedangkan ide pokok itu merupakan versi pendek dari kalimat utama. Selanjutnya kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan, kalian tidak boleh hanya mengambil dari satu kalimat. Nah, untuk kesimpulan kalian harus mengkombinasikan kalimat utama dengan kalimat penjelas. Nah, contohnya kalimat utamanya kan ini, manfaat atau fungsi hutan bagi kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung sangat banyak dan beragam. Nah, kesimpulannya, apa yang dijelaskan? Oh, ternyata hutan itu juga memiliki manfaat ekonomi dan memiliki fungsi perlindungan air. Ya, kita tambahkan di kesimpulan agar lebih lengkap. Jadi kesimpulan itu gabungan dari kalimat utama dan kalimat penjelas diringkas menjadi satu kalimat.
Kesimpulannya, manfaat hutan bagi manusia selain sebagai sumber ekonomi juga sebagai perlindungan air. Ya, kalian pelajari pelan-pelan, kita ulangi lagi jenis paragraf itu kita lihat kalimat utamanya ada di mana. Kalau kalimat utamanya di depan itu deduktif. Kalau kalimatnya utamanya itu di belakang itu induktif. Kalau ada di depan dan di belakang itu campuran. Terus kata kunci itu berhubungan dengan kata atau istilah ya, istilah yang dibahas di bacaan itu atau di paragraf itu tentang apa? Tentang manfaat hutan. Ide pokok itu adalah versi pendek dari kalimat utama. Sedangkan kalimat utama itu merupakan kalimat yang menjadi dasar pengembangan satu paragraf. Nah, selanjutnya kesimpulan itu gabungan hal-hal penting dari kalimat utama maupun kalimat penjelas diringkas menjadi satu kalimat. Mungkin itu saja pembahasan Pak Irfan pada hari ini. Kalian pelajari pelan-pelan, kelak kalian akan bisa membedakan kelima hal ini. Nah, sekian pembahasan dari Pak Irfan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kita di sini sama-sama belajar. Semoga kalian bisa memahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.